Hai Hai teman-teman. teman-teman, nama saya Randi, saya dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Saya Muhammad Rum, dosen pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Kami sebenarnya juga peneliti dari ASEAN Study Center. Kami mewakili kelompok hibah riset Visipol yang sebenarnya beranggotakan 5 orang, yaitu Mas Gebi, Mas Rum, saya, Mas Dio, dan Mbak Karin. Kelompok riset kami berjudul Norm Dynamics Under Fragmented Governance, The Case Study of Business and Human Rights in ASEAN Economic Community. Mengapa kita tertarik dalam isu ini? Ada 3 alasan. Pertama, kalau kita lihat tren perkembangan regionalisme di berbagai kawasan sebenarnya sudah mengadopsi ide mengenai bisnis dan human rights, misalkan Uni Eropa atau Amerika Latin. Jadi kita penasaran bagaimana proses perkembangan ide ini di level ASEAN. Kedua, kalau kita lihat di level PBB tersendiri, sudah ada namanya UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Kita berharap ide ini harusnya bisa ditransformasi dan diadopsi di level ASEAN. Gimana dalam konsep ASEAN, kita penasaran gitu. Dan terakhir, kita ingin melihat secara lebih spesifik di level ASEAN dan kita juga jadi penasaran karena tidak pernah ada istilah bisnis dan HAM selama ini di level dan kesepakatan ASEAN Economic Community. Karena itu kemudian riset ini menurut saya jadi relevan. Fokus penelitian kita ada 3 elemen di dalamnya. Elemen pertama sebenarnya kita ingin memahami bagaimana ide-ide mengenai HAM diinstitusionalisasikan di level ASEAN, terutama dalam isu bisnis dan HAM. Elemen kedua, kita ingin mempelajari berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, termasuk misalkan aktor civil society dan bisnis, bagaimana cara mereka memahami dan mempraktekkan bisnis and human rights. Elemen ketiga, kita ingin mencoba memahami dan mengkomparasi 2 negara, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia. Kita ingin melihat bagaimana perbedaan struktur pemerintahan di masing-masing kedua negara berkontribusi dalam pergerakan institusionalisasi HAM dalam isu bisnis di ASEAN. Waktu pelaksanaan riset kita sebenarnya rentangnya dari April sampai Oktober 2019. Lokasi penelitian kita ada di 3 tempat. Pertama, Jogja, kita diskusi dengan beberapa narasumber di sini. Terus kemudian Jakarta pastinya karena ada banyak sekali civil society di level ASEAN berkantor di Jakarta. Kita juga wawancara dengan beberapa aktor kementerian terkait di Jakarta. Di sisi yang lain, kita juga pergi ke Kuala Lumpur untuk kemudian menanyakan isu yang sama dalam konteks di Malaysia. Metode penelitian yang kita gunakan itu pastinya case studies. Kita cek, belajar banyak sekali dokumen yang terkait, kemudian kita melakukan wawancara terkait dengan terutama scholars dan kementerian terkait, dan akhirnya kita juga akan punya FGD untuk mengumpulkan beberapa narasumber-narasumber yang kita butuhkan. Penelitian ini berusaha untuk mengkolek data dan mencoba mengkomparasikannya dengan progres konsep yang kita tahu, yaitu perkembangan dinamika norm cycle dynamics yang disepakati dicetuskan oleh Matavina Morensi-King. Dalam proses itu kita ingin melihat sebenarnya to what extent atau kondisi saat ini seperti apa. Dari data yang kita peroleh, kita mencoba mengumpulkan data dan mencoba memahaminya dalam konteks bagaimana perkembangan norma saat ini ketika kita refleksikan dari konsepsi yang sudah dicetuskan oleh Catherine Seeking dan Martha Finimore yang berjudul Norm Cycle Dynamics. Dari proses itu kita cek ulang dan kita komparasikan dalam konteks Indonesia dan Malaysia. Berbicara mengenai hak asasi manusia dan adopsinya di ASEAN, kita melihat secara umum bahwa ASEAN telah mencoba untuk mempromosikan dan mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen penting, dan juga dengan pendirian ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights pada tahun 2009. Akan tetapi, apabila kita berbicara secara spesifik mengenai hak asasi manusia dan bisnis sebagai sebuah value, nampaknya ada kesulitan di dalam upaya ASEAN mengadopsinya ke dalam satu instrumen yang formal.
Dari wawancara-wawancara kami dengan representatif Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, kita menemukan bahwa para representatif yang berasal dari negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia, mereka cenderung lebih positif, lebih mendukung terhadap ide-ide memasukkan business and human rights di dalam skema ASEAN. Akan tetapi beberapa negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, mereka cenderung lebih reserve dengan mengambil posisi yang lebih konservatif. Singapura mencoba untuk membungkus konsep business and human rights dalam Corporate Social Responsibility atau yang kita kenal dengan CSR yang lebih less sensitif daripada business and human rights. Thailand kita tahu virtually mereka punya lebih banyak conference, mereka punya lebih banyak forums untuk business and human rights, tapi kita tahu sendiri bahwa kondisi politik domestik mereka masih terkendala. Dari wawancara-wawancara kami dengan perwakilan pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, kami menemukan adanya fragmented governance. Artinya kementerian-kementerian yang berbeda masih melakukan upaya untuk mempromosikan bisnis dan hak asasi manusia dengan caranya masing-masing. Kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan untuk mempromosikan bisnis dan human rights apabila sedang bernegosiasi di dalam ASEAN Economic Community. Padahal guiding principles sebetulnya sudah disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian semestinya mengambil fungsi yang lebih aktif sebagai focal point pengenalan bisnis dan human rights di dalam politik domestik sehingga bisa kita proyeksikan di ASEAN. Sebagai aspek kebaruan yang kami tawarkan dan kontribusinya, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya diskusi mengenai HAM dan regionalisme ditinjau dari perspektif konstruktivis. Temuan-temuan dari riset ini akan ditampilkan dalam artikel jurnal agar bisa dipelajari oleh para ilmuwan yang melakukan studi mengenai ASEAN. Masyarakat sipil baik di Indonesia melalui HRWG dan LSAM, juga Suhakam di Malaysia sepakat bahwa bisnis dan hak asasi manusia tidak pernah betul-betul menjadi pertimbangan dalam penyusunan konsep ASEAN Economic Community. Ada kesulitan bagi para pendukung konsep ini untuk mentranslasikan nilai hak asasi manusia di dalam hitung-hitungan cost and benefit atau profit ala bisnis. Selama hal tersebut belum bisa dilakukan, sulit rasanya bagi bisnis untuk membayangkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan apabila mereka mengadopsi bisnis dan hak asasi manusia. Harapannya riset kita bisa memperkaya studi ilmu hubungan internasional, utamanya ASEAN Studies towards one vision, one identity, and one community. Oke, bye. Bye.